Berbagai penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebiasaan sehari-hari yang tampak sederhana dapat berkontribusi terhadap peningkatan resiko terjadinya demensia. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Demensia atau yang sering disebut dengan kepikunan bukanlah kondisi yang tiba-tiba muncul begitu saja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa beberapa kebiasaan sehari-hari yang tampak sederhana dapat berkontribusi terhadap peningkatan resiko terjadinya demensia. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang perlu diwaspadai. Kurang tidur atau kualitas tidur yang buruk. Tidur yang tidak berkualitas atau kurang dari 6 jam per malam dapat meningkatkan resiko demensia secara signifikan. Sebuah penelitian longitudinal yang berjudul Association of Sleep Duration in Middle and Old Age with Incidence of Dementia yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Communication tahun 2021 dengan melibatkan hampir 8.000 partisipan selama 25 tahun menemukan bahwa orang yang secara konsisten tidur 6 jam atau kurang per malam pada usia parubaya memiliki resiko 30% lebih tinggi mengalami demensia dibandingkan mereka yang tidur normal, yaitu 7-8 jam per malam. Saat kita tidur, otak melakukan proses pembersihan protein beta amiloid yang dapat menumpuk dan membentuk plak, salah satu penanda utama penyakit Alzheimer. Kurangnya waktu tidur mengganggu proses pembersihan ini. Gaya hidup menetap atau sedentary lifestyle. Penelitian yang berjudul Sedentary Behavior Associated with Reduced Medial Temporal Lobe Thickness in Middle Age and Older Adult yang diterbitkan dalam Journal of Alzheimer Disease tahun 2019 menunjukkan bahwa gaya hidup yang terlalu banyak duduk dan kurang aktivitas fisik berkaitan erat dengan penurunan volume otak dan fungsi kognitif. Studi tersebut mengamati lebih dari 1.600 orang dewasa dan menemukan bahwa setiap jam tambahan duduk per hari dikaitkan dengan pengurangan 0,2% volume hipokampus, area otak yang penting untuk memori dan pembelajaran. Isolasi sosial dan kesepian. Studi dengan judul Association of Loneliness and Social Isolation with Incident Dementia, a Systematic Review and Meta-Analysis yang dipublikasikan dalam Jurnal The Lancet Public Health tahun 2020 mempublikasikan meta-analisis ini dari 12 studi yang menunjukkan bahwa isolasi sosial dan kesepian meningkatkan resiko demensia hingga 50%. Kurangnya interaksi sosial dapat menyebabkan penurunan stimulasi kognitif dan peningkatan stres kronis. Yang keduanya berkontribusi pada penurunan fungsi otak. Pola makan tidak sehat. Penelitian yang berjudul Association of Ultra-Processed Food Consumption with Risk of Dementia, a Prospective Cohort yang dimuat dalam Jurnal Neurologi tahun 2022 mengungkapkan bahwa konsumsi tinggi makanan ultra-proses, yaitu makanan olahan dengan tambahan gula, garam, dan lemak berlebih, berkaitan dengan peningkatan resiko demensia sebesar 28%. Studi ini melibatkan lebih dari 72.000 partisipan berusia 55 tahun ke atas selama periode 10 tahun. Perokok.
Sebuah studi cohort yang berjudul Smoking Status and Risk of Dementia, a Cohort Study, yang dipublikasikan dalam Annal of Clinical and Translation Neurology tahun 2023, menganalisis data lebih dari 200.000 partisipan selama 15 tahun dan menemukan bahwa perokok aktif memiliki resiko 2 kali lipat mengalami demensia dibandingkan dengan non-perokok. Bahkan perokok pasif juga menunjukkan peningkatan resiko sebesar 30%. Untuk mengurangi resiko demensia, para ahli merekomendasikan tidur 7-8 jam setiap malam dengan jadwal yang teratur, melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu, menjaga interaksi sosial yang aktif, mengkonsumsi makanan sehat seperti buah, sayur, dan protein berkualitas, berhenti merokok, dan menghindari paparan asap rokok. Penting untuk diingat bahwa perubahan gaya hidup sedini mungkin dapat membantu mengurangi resiko demensia di masa depan. Konsultasikan dengan profesional kesehatan untuk panduan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi individual teman-teman. Demikian informasi mengenai hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dapat memicu terjadinya demensia di masa depan. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi yang baik dan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga teman-teman, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.